Bab 1881, Konteks Perang Infinity hingga saat ini. Nama, Sistem Pelatihan 1 Klik Jutaan Instan Penulis Chat. Plus mematikan mengatur ulang. Bahkan jika itu adalah pasukan Tianxuan yang paling lemah, ada 5 yang terlalu junior yang kuat. Tianyu Dimenting memiliki 11 pembangkit tenaga listrik yang terlalu junior. Sekolah Haoran Konfusianisme Surgawi dan Chaos Returning to the Truth masing-masing memiliki 15 pembangkit tenaga listrik dan 16 pembangkit tenaga listrik. Ada 46 master dari masa-masa awal di muka benua Tianmen. Tetapi, jumlah ini tampaknya cukup besar. Tetapi itu adalah jumlah barang antik lama dan pemula yang tersisa dari pertempuran dunia tanpa batas hingga saat ini. Itu juga setelah perpecahan dunia tanpa batas. Satu-satunya pembangkit tenaga listrik yang tersisa di 3 benua utama terlalu mendasar. Alasan mengapa ada begitu banyak prajurit yang kuat di benua kecil tempat klon berada juga merupakan hasil dari akumulasi bertahun-tahun oleh berbagai kekuatan. Faktanya, selain 4 benua dunia tanpa batas, cincin domain 1000 besar dan cincin domain 1000 kecil menambahkan sejumlah besar kuasa Taichu dan kaisar tertinggi. Namun, 4 benua dunia tanpa batas adalah sadar dunia. Seperti tanah longsor pada hari ini, hanya gugusan langit 100.000 surgawi terluar yang tidak dapat dimasuki oleh orang luar. Oleh karena itu, kekuatan cincin domain 1000 besar dan cincin domain 1000 kecil hampir tidak dapat membentuk dukungan untuk keempat benua. Sebelum Perang Dunia Tanpa Batas, ras manusia hanyalah ras yang relatif lemah dan cerdas di dunia yang luas dari dunia tanpa batas. Dalam pertempuran dunia tanpa batas, dunia tanpa batas dikalahkan, sistem Dewa Barat dimusnahkan sepenuhnya, dan peradaban kultivasi timur menderita kerugian besar. Pada saat itu, pemimpin dunia tanpa batas melihat keuntungan dari darah manusia. Jadi dia ingin membantu umat manusia untuk berkembang biak dan tumbuh, dan bahkan berkembang menuju cincin domain 1000 besar. Selama itu adalah ras manusia, dapat diterima oleh kesadaran dunia manapun dari alam semesta tanpa batas. Pada saat itu, kekuatan seluruh alam semesta tanpa batas akan benar-benar terintegrasi. Tetapi, semua rencana ini hancur. Kaisar Yuan Mingzu juga menyadari kekuatan darah manusia dan merumuskan tindakan balasan. Kemudian, benua Tianmi berbalik setengah jalan, dan hampir memusnahkan 99% ras manusia. Satu-satunya ras manusia yang tersisa juga telah menderita penganiayaan dan telah jatuh dalam jumlah besar. Pada saat itu, bahkan yang kuat di masa-masa awal terus-menerus jatuh, dan yang kuat tanpa Tuhan bahkan lebih rentan. Bahkan jika umat manusia bersembunyi di alam semesta kehidupan yang kuat, mereka tidak dapat melarikan diri dari akhir kematian. Situasi di Infinity semakin buruk. Pada saat itu, pemimpin dunia tanpa batas juga dikalahkan dan sekarat dalam pertempuran dengan Kaisar Yuan Mingzu. Artinya, pertempuran itu, dunia tanpa batas hancur. Pemimpin dunia tanpa batas tahu bahwa dia tidak berdaya. Oleh karena itu, ras manusia yang tersisa digunakan sebagai pukulan balik, dan dengan mengorbankan jalan waktu dan ruang mereka sendiri, kehidupan dan alam semesta, bersama dengan inti dunia tanpa batas, mereka membuang waktu dan ruang alien. Dunia alien ruang dan waktu ini adalah alam semesta tempat tata surya akan berada setelahnya. Pecahan inti alam semesta tanpa batas telah menjadi banyak planet tata surya. Dan planet alam semesta kehidupan pemimpin yang kuat runtuh dan menjadi galaksi terang lainnya di alam semesta itu. Pemimpin dunia tanpa batas tertinggal. Kaisar Yuan Mingzu membunuh sejumlah besar kekuatan awal, dan bahkan berhenti dan melakukan hal-hal yang lebih penting. Orang-orang kuat yang tersisa dari masa-masa awal melarikan diri satu demi satu, memata-matai 4 benua tak terbatas secara rahasia. Lebih dari 4 miliar tahun. Kaisar Yuan Mingzu tidak pernah muncul lagi. Akibatnya, sebagian kekuatan dunia tak terbatas mulai pulih dan membangun kembali peradaban kultivasi untuk melawan benua Tianmi yang ditinggalkan oleh Kaisar Yuan Mingzu. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas Kaisar Yuan Mingzu mulai sering terjadi, dan ia bahkan telah mencapai benua Tianxuan dari benua Tianmi. Agama Buddha di benua Tianmi juga berkembang di mana-mana. Sekarang benua Tianxuan akan jatuh, giliran benua giok surgawi. Pada saat yang sama, setelah miliaran tahun, dunia alien ruang waktu tempat tata surya berada menjadi semakin rapuh. Pada akhirnya, di tepi alam semesta tak terbatas, ditemukan oleh suku Fengling kecil di bintang Changlan. Sejauh ini,
Sulang dapat melihat perkembangan perang alam tak terbatas hingga saat ini dengan lebih jelas. Yaitu, pertempuran antara dunia tak terbatas dan Kaisar Mingzu, gagal dan hancur. Kaisar Yuan Mingzu telah diam selama miliaran tahun, dan baru mulai sering beraktivitas dalam beberapa tahun terakhir. Dan dia bergerak, mungkin menggembar-gemborkan alam semesta yang tak terbatas, dan bahkan momen kehancuran alam semesta yang tak terbatas sudah dekat Kaisar Yuan Mingzu. Anda telah mencapai tujuan untuk menyerang alam semesta yang tak terbatas. Apakah Anda akan menghancurkan alam semesta yang tak terbatas itu sendiri? Anda telah aktif selama kurun waktu ini. Tahukah Anda bahwa waktu dan ruang tempat tata surya berada telah melemah? Apakah Anda tahu tentang keberadaan saya? Sulang menyipitkan matanya, dan rasa urgensi yang mendalam muncul di dalam hatinya. Dia tidak tahu seberapa kuat Kaisar Yuan Mingzu. Namun, dia tahu bahwa dia jelas bukan lawan Kaisar Yuan Mingzu. Itu harus ditingkatkan sesegera mungkin. Sekarang, sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, hubungi benua surgawi. Semua orang kuat di atas level tak bertuhan berkumpul. Sulang mengeluarkan perintah untuk mengumpulkan para pembangkit tenaga listrik di atas level tak bertuhan. Ketuk kepala keluarga, di bawah kepemimpinan Yan Xingxing dan yang lainnya, semua orang memberi hormat dengan hormat. Dibandingkan dengan gelar leluhur manusia, gelar patriark lebih dekat. Jadi Sulang memberi tahu mereka untuk tidak menyebut diri mereka sebagai leluhur. Tentu saja, para prajurit yang basis kultivasinya terlalu lemah, bahkan jika Sulang membiarkan mereka melakukan ini, mereka tidak malu dan merasa bahwa mereka tidak memenuhi syarat. Seluruh kelompok domain Xinghai hampir membentuk konsensus, yaitu, hanya dengan menjadi kaisar tertinggi Anda dapat memanggil Sulang sebagai patriark, jika tidak, Anda harus memanggilnya leluhur. Merupakan kemuliaan mereka untuk dapat memanggil Sulang sebagai patriark. Semua orang bebas. Selanjutnya, kita akan pergi ke benua berkabut surgawi. Hanya saja planet kita memiliki kesadaran dunianya sendiri dan tidak dapat berintegrasi ke benua surgawi. Tetapi tidak mungkin untuk meninggalkan puluhan ribu planet di kelompok domain Xinghai. Jadi saya memutuskan untuk menempatkan planet-planet ini ke dalam murid saya yang terdiri dari 10.000 dunia. Sulang melihat sekeliling pada semua orang dengan ekspresi serius. Sekarang, turunlah dan beritahu semua orang tentang ini, dan bersiaplah untuk harganya. Ya, Patriark, Yan Xingxing dan yang lainnya dengan cepat menerima perintah dan mengomunikasikan perintah tersebut. Tiba-tiba, makhluk-makhluk dari seluruh kelompok domain Xinghai mendidih. Benua surgawi. Kita telah tiba di benua Tianmen. Benua Tianmen adalah salah satu dari 4 benua yang dibentuk oleh pusat. Alam semesta, alam tak terbatas. Ras manusia kita dikatakan sebagai makhluk dari dunia tanpa batas. Sekarang kita kembali ke tanah air kita. Petik 2 petik 2. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya bersemangat untuk berbicara dengan keras. Setelah 3 miliar tahun perkembangan Big Bang, melalui reproduksi dan cara-cara misterius lainnya. Pada saat ini, semua ras cerdas di kelompok wilayah besar Xinghai memiliki darah ras manusia, yang dapat dianggap sebagai cabang dari ras manusia. Kembali ke tanah tak terbatas tempat ras manusia berasal benar-benar seperti rumah pengembaraan yang telah mengembara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Karena itu, semua orang sangat bersemangat. Dan beberapa suku darah murni, orang-orang seperti Yan Xingxing, Xiao Ning, An Xin, dan lainnya, semuanya memiliki mata yang cerah dan menjadi lebih bersemangat. Dengan cepat, ribuan planet siap untuk 72 domain dari seluruh kelompok domain Xinghai. Giliranku untuk melakukannya. Sulang muncul di sebelah sebuah planet, melepaskan kekuatan jalan ruang angkasa dan aspirasi dupa, memadatkan penghalang ruang angkasa seperti alam semesta kehidupan. Segera setelah itu, gunakan pupil dari 10.000 dunia untuk membawanya ke dalam pupil. Karena saya khawatir level teknik mata 10.000 dunia ini tidak cukup tinggi. Jadi Sulang sengaja memperkuatnya ke level tak bertuhan. Waktu seperti sekejap. Beberapa jam kemudian, Sulang akhirnya mengumpulkan semua planet lautan bintang besar ke dalam pupil 10.000 dunia, sama seperti alam semesta kehidupan sebelumnya. Dan melalui makna mendalam dari murid 10.000 dunia, yang diperkuat ke tingkat tak bertuhan. Planet-planet di area lautan bintang yang luas ini dapat dengan sempurna menopang diri mereka sendiri di penghalang ruang buatan Sulang. Selain tidak dapat meminjam kekuatan dunia, itu tidak dapat digunakan sebagai mesin untuk memadatkan kekuatan distorsi.
Itu hampir sama dengan alam semesta kehidupan Sifang di tubuh Sulang. Faktanya, Sulang juga dapat memasukkan planet-planet ini ke dalam alam semesta kehidupan klon. Namun, dia khawatir klon itu akan jatuh dan planet itu akan menderita ketika perang terjadi nanti, jadi dia menyangkal gagasan ini. Dan setelah memikirkan ini, dia juga segera mengumpulkan semua planet di alam semesta Avatar ke dalam pupil 10.000 alam, seperti planet meteorit Phoenix alam 1000 besar. Pada saat ini, mata 10.000 dunia milik Sulang segera menambahkan lebih dari 100.000 alam semesta kehidupan buatan manusia. Setiap alam semesta kehidupan ini setara dengan alam semesta kehidupan tak bertuhan. Sisanya lebih lemah dan lebih kecil, dan alam semesta kehidupan yang direbut dari musuh sebanyak 10 juta. Habiskan semuanya, Sulang terbang lurus menuju 100.000 bintang berkabut surgawi, pemimpin domain Singhai ada di sini. Dia benar-benar menyingkirkan semua planet di grup domain Singhai, metode ini sangat bagus. Hei, ada yang salah, lihatlah, orang ini hanya di level kuasi primer. Aneh, grup domain Singhai tidak terlalu junior, tetapi klon-klon itu. Ayo pergi, aku akan menemui orang ini nanti. Petik 2 petik 2. Berdiri di puncak benua Tianmen dan berbicara tentang orang-orang. Setelah melihat alam Sulang dengan jelas, mereka tiba-tiba terkejut. Sulang bukanlah kekuatan primordial yang mereka harapkan, tetapi keutamaan kuasi primer. Meskipun kuasi Taichu dan Taichu hanya perbedaan kata, namun di mata mereka, kuasi Taichu tidak jauh berbeda dari kelas-kelas tak bertuhan lainnya. Masih terlalu dini untuk menggambarkannya. Periode kuasi primer hanya dapat dijelaskan dengan kata-kata belaka. Kata lelaki tua dengan rambut hitam berkilau dan mengenakan jubah biru. Pria berjubah abu-abu. Dengan wajah biasa, seorang pria parubaya mengenakan jubah lebar dan pakaian Konfusianisme dengan semangat yang kuat dan memegang kipas lipat. Dengan tangan di punggungnya, tubuhnya yang reyot, seorang wanita tua yang sependek kurcaci. Pria tua dengan wajah keriput dan alis yang jahat. Ada 3 sosok lain yang terlalu rendah, satu demi satu, melangkah maju, melintasi jarak yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, dan mencapai bintang berkabut 100.000 hari. Itu adalah benua kecil tempat Sulang akan menetap. Di sini, Sulang juga terbang ke grup bintang berkabut 100.000 surga dengan sangat lancar, dan bersiap untuk menetap di benua kecil terdekat. Dan pada saat ini, pikirannya terbuka, benar-benar melihat sosok aura 8 dao yang tak terduga. Mereka berada di sebuah paviliun di tepi tebing gunung raksasa, dan tidak ada seorang pun yang duduk di futon. Mereka, terlalu junior yang kuat. Total 8 pria kuat dari awal, mengapa mereka ada di sini? Mungkinkah aku tahu aku akan datang, jadi aku menungguku di sini. Sulang mengangkat alisnya, lalu membuka panel atribut semua orang dan melihat mereka satu persatu. 8 orang ini memang terlalu junior. Di panel atribut, kata-kata dari awal sangat mempesona. Dan saat ini, baru kemudian Sulang tahu bahwa pembangkit tenaga listrik yang terlalu junior awalnya dibagi menjadi 10 level kecil. Itu tidak sama dengan level kaisar tertinggi yang menggunakan silang untuk membedakan level. Mereka yang terlalu junior menggunakan yan. Di antara 8 pembangkit tenaga listrik super primer di pikiran spiritual Sulang, kekuatan mereka pada dasarnya ada di sekitar Huyan. Yan, apa artinya ini? Mata Sulang menunjukkan warna berpikir. Dan pada saat ini, teman kecil menemukan kita. Hahaha, teman kecil, duduklah. Kami telah menunggu teman kecil untuk waktu yang lama, duduklah. Petik 2 petik 2. Suara-suara dari mereka yang terlalu junior dan kuat terngiang di telinga Sulang. Suaranya lembut dan ramah, jelas memperlakukan Sulang sebagai junior yang manis. Ini, benar-benar memalukan. Sulang menggerakkan mulutnya, lalu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan terbang menuju paviliun di tepi tebing. Dengan cepat, Sulang memasuki paviliun. 8 orang sedang duduk di bangku-bangku yang dikelilingi oleh paviliun, dengan futon kosong di tengah, yang jelas disiapkan untuk Sulang. Duduklah, teman kecil, benar-benar tidak mudah bagimu untuk melarikan diri ke sini dengan kelompok domain Singhai. Ya, jika kamu berubah menjadi aku, sangat sulit untuk mencapai ini hanya dengan basis kultivasi kuasi primer. Petik 2 petik 2. Para pembangkit tenaga listrik di masa-masa awal memandang Sulang, menunjukkan penghargaan. Para tetua kalian memuji. Para junior datang ke benua langit berkabut,
dan mereka berencana untuk bertemu dengan kalian para senior. Sulang dengan tenang duduk di futon di tengah. Aku ingin tahu apakah generasi muda dapat memasuki benua Tianmen dan bertarung melawan benua Tianmi dan Kaisar Yuan Mingsu. Pernyataan ini keluar, semua yang kuat sejak awal tiba-tiba tersenyum. Tentu saja bisa, bahkan jika teman kecil itu tidak mau, aku akan meninggalkanmu. Hahaha, petik 2. Orang-orang kuat pertama berkata, senyum di wajah mereka menjadi lebih buruk. Itu akan hebat, jika benua Mi sangat merajalela hari ini, aku pasti akan memimpin kelompok domain Xinghai untuk melawan. Sulang dengan sungguh-sungguh berjanji kepada sekelompok kekuatan awal. Tetapi, pada awalnya, semua orang saling memandang, berpikir di mata mereka, teman kecil. Nasib benua Tianmen dikendalikan oleh kekuatan yang terlalu junior. Jika kita yang terlalu dasar gagal, kekuatan lain tidak akan berpengaruh sama sekali. Kamu hanya berada di level kuasi primer sekarang, dan darah manusia menghargainya. Itu adalah harapan alam tanpa batas dan seluruh alam semesta tanpa batas. Jadi, kami tidak ingin kamu mengambil risiko dengan darah manusia dari kelompok domain Xinghai. Kamu harus menyimpannya sebagai pukulan balik. Petik 2. Setelah masing-masing pembangkit tenaga listrik awal saling memandang, mereka membujuk Sulang satu demi satu. Faktanya, apa yang mereka katakan masuk akal. Kekuatan penentu yang sebenarnya dalam pertempuran alam batas adalah pembangkit tenaga listrik yang terlalu junior. Prajurit lainnya hanyalah umpan meriam. Darah manusia dapat memadatkan kekuatan alam semesta tanpa batas, tetapi waktunya sudah terlambat. Oleh karena itu, rencana pembangkit tenaga listrik awal adalah membiarkan darah ras terus berbaring. Namun, meskipun Sulang tahu ini, dia lebih tahu bahwa kelemahannya saat ini bersifat sementara. Tidak butuh waktu lama baginya untuk segera menjadi yang terkuat di awal dan mengembangkan yang lebih kuat di awal. Perlu diketahui bahwa hanya ada lebih dari 40 patung Taichu di seluruh benua Tianmen. Dan begitu Sulang tumbuh ke tingkat primordial, dia akan dapat mengembangkan 500 kekuatan primordial hari itu. Dan begitu, senior, aku tahu ini adalah rencana yang disengaja, dan itu sangat masuk akal. Sulang melihat ke-8 kekuatan dari awal dan berkata, namun, aku masih ingin memimpin umat manusia untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Alasannya, pria parubaya dengan wajah biasa bertanya singkat. Orang ini bernama Miao Mingyuan, yang terkuat saat ini, Liu Yan Taichu. Para ahli junior lainnya tidak berbicara, tetapi mereka semua menatap Sulang dengan saksama. Sulang tidak serendah hati yang mereka harapkan, dan menundukkan kepalanya kepada mereka. Sebaliknya, dia tenang dan bahkan berani membantah. Ini tidak terduga, jadi mereka semua ingin melihat siapa nama pembangkit tenaga listrik kuasi primer ini, yang memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Ada dua alasan. Dalam perang Infinity terakhir, umat manusia bertahan hidup sebagai tangan kanan. Dan perang ini pasti yang terakhir, dan hampir tidak ada kemungkinan umat manusia akan terus bertahan hidup. Setelah Kaisar Yuan Mingsu berhasil mencapai tujuannya, dia pasti akan menghancurkan seluruh alam semesta yang tak terbatas. Pada akhirnya, semua tangan kirinya akan kosong. Jadi aku tidak ingin ras manusia menjadi tangan kanan, terus berlama-lama, dan akhirnya menyusut dan binasa di sudut. Sulang melihat ke sekeliling kerumunan, suaranya jelas, ucapannya jelas, tanpa rasa takut sedikitpun. Ini, memang benar, tetapi kekuatan ras manusia saat ini tidak dapat memainkan peran apapun dalam perang. Ras manusiamu berpartisipasi dalam perang, hanya untuk binasa sendiri. Lebih baik bersembunyi dan berjuang demi secercah harapan. Pria parubaya yang mengenakan jubah konfusianisme yang murah hati dan memegang kipas lipat perlahan menggelengkan kepalanya, mencemooh pernyataan Sulang. Yang lainnya pada dasarnya sama. Menurut pendapat mereka, Sulang melepaskan secercah harapan itu dan membawa ras manusia untuk berpartisipasi dalam perang, yang sama saja dengan membunuh dirinya sendiri. Meskipun keberanian patut dipuji, itu dilakukan oleh orang yang sembrono, tidak diinginkan. Haha, ini melibatkan alasan kedua. Sulang tidak merasa khawatir karena ketidakpuasan para bos awal, dan tertawa. Alasan kedua, orang tua jahat itu tersenyum dan bertanya, bagaimana lagi kau bisa melempar? Melempar, haha, sebentar lagi, aku akan bisa melempar 500 orang yang terlalu junior dalam satu hari. Sulang tersenyum. Aku tahu kalian para senior tidak percaya, tapi ini.
Fakta, pernyataan ini keluar, semua orang tiba-tiba tampak kaku. Ekspresi di wajahnya langsung mengeras. Apa-apaan ini? Melempar 500 orang yang terlalu junior dalam satu hari, ini hanyalah fantasi. Mereka tidak berani melakukannya dalam mimpi mereka. Teman kecil, kata-katamu tidak bisa dipercaya. Kau tahu bahwa kita telah mengumpulkan kekuatan begitu lama, dan sekarang hanya ada 40 atau 50 patung di awal. Keutamaan semu prima ingin menerobos ke tingkat keutamaan primal, itu semua keberuntungan, sepersejuta dari sejuta keberuntungan. Aturan waktu bukanlah sesuatu yang bisa kau pahami dengan bekerja keras. Kau membuat 500 taichu dalam satu hari, kau bukan teman kecil, kau orang gila kecil. Semua ahli junior menatap Sulang dengan heran, beberapa masih dengan sabar membujuk mereka, beberapa tampak muram dan terus menggelengkan kepala. Beberapa bahkan sedikit marah. Awalnya, berpikir bahwa jika Anda dapat memimpin kelompok bidang bintang, apakah Anda mendominasi? Bisakah Anda melakukan apapun yang Anda inginkan? Wanita tua bertubuh pendek seperti kurcaci itu menatap Sulang dengan jijik. Anda sangat konyol, tetapi saya tetap senang karena umat manusia kembali. Nama orang ini adalah Masan, yang bercanda disebut Masan Taipo. Ya, sangat konyol. Anda membuat 500 taichu dalam satu hari, mengapa Anda tidak mengatakan bahwa Anda dapat menekan kaisar asal kematian Mingzu dengan satu jari? Pria tua bermata pencuri itu juga melirik Sulang, wajahnya penuh dengan ketidaksabaran. Nama orang ini adalah Suda, yang bercanda disebut Suda. Meskipun yang lain berperilaku lebih baik, tetapi mereka hampir sama. Mereka menganggap Sulang terlalu sombong, dan dia tidak takut lidahnya keluh saat berbicara besar. Sudah kubilang, aku tahu kalian para senior tidak percaya, tapi aku akan membuktikan ini dengan fakta. Sulang tersenyum dan berdiri. Sekarang, tolong minta para senior untuk menyiapkan tempat tinggal bagi ras manusia. Di mana harus tinggal? Hidupku adalah yang paling aman di alam semesta. Pria tua berambut hitam yang mengenakan jubah cian berkata dengan dingin, aku tidak akan membiarkanmu membawa umat manusia sampai mati. Orang ini adalah Qin Song yang kacau dan anti kebenaran, Wu yang terlalu kuat. Tidak buruk, teman kecil, serahkan umat manusia. Dan kau, sebagai seorang jenius manusia, kami tidak akan membiarkanmu mati sia-sia. Pria parubaya yang mengenakan seragam Konfusianisme berjubah toga, dengan semangat yang kuat dan memegang kipas lipat tersenyum, seolah-olah dia telah membawa Sulang. Orang ini bernama Jiang Wenzeng, dan dia adalah orang yang kuat di Wuyan Taichu dari sekolah Tianru Haoran. Cepatlah, nak, serahkan darah manusia pada kami untuk diamankan, kau tidak bisa membawa mereka sampai mati. Petik 2 petik 2. Sisa dari pembangkit tenaga listrik awal mengangguk dan membujuk mereka. Senior, tidak mungkin bagiku untuk menyerahkan ras manusia. Selain itu, apa yang kukatakan itu benar. Aku benar-benar dapat membudidayakan 500 orang kuat dari awal dalam satu hari. Sulang berkata dengan tatapan serius, meskipun ini baru permulaan Yiyan, tetapi itu pasti dapat memainkan peran besar dalam pertempuran. Hai, jangan meledak, benua berkabut surgawi telah diledakkan olehmu. Pria tua bermata pencuri itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar, cepat, serahkan makhluk darah manusia itu kepada kami, dan planet-planet kehidupan itu, kami tahu bahwa kau telah menyingkirkan domain Xinghai. Tidak buruk, wanita tua yang muram itu berkata dengan dingin, teman kecil, kami tidak bercanda denganmu. Tidak mungkin, aku tidak akan pernah berjanji padamu. Sulang tersenyum, pahit dan menggelengkan kepalanya, beri aku satu hari, aku berjanji kau akan melihat faktanya. Sayang sekali, anak ini telah tercengang. Pria tua berjubah hijau dan berambut hitam itu menghela nafas dan berhenti menatap Sulang. Kau masih tercengang. Pria tua yang jahat itu mengancam, hati-hati, aku akan memukulmu dan menjatuhkanmu. Jangan-jangan, Sulang melambaikan tangannya berulang-ulang, tetapi tidak dapat membujuk semua orang. Dia merasa getir. Dia tahu bahwa dia tidak akan memberitahu para senior ini. Saat ini, gemuruh, tiba-tiba terjadi ledakan fluktuasi waktu dan ruang yang mengerikan. Fluktuasi temporal dan spasial semacam ini bahkan puluhan kali lebih kuat daripada saat kelompok domain Xinghai bertransisi. Tidak bagus, seseorang menerobos ruang dan waktu yang kita tetapkan. Sialan, gerakan yang mengerikan seperti itu pastilah kawanan anjing penyerang di benua Tianmi. Bagaimana bisa secepat itu?
Seharusnya butuh beberapa tahun sebelum itu benar. Tidak tahu. Petik 2 petik 2. Ekspresi orang-orang kuat sejak awal berubah liar, bahkan menunjukkan sedikit ketakutan. Cepat, kumpulkan orang-orang kuat sejak awal untuk menebus waktu dan ruang. Jika parit langit ruang dan waktu hancur, pasukan benua Tianmi akan secara resmi menyerbu benua Tianmen. Hati-hati dengan pengkhianat dan agen rahasia. Benua Tianmi telah mengikis kita selama bertahun-tahun. Setelah semua orang ketakutan, mereka segera mulai mengumpulkan kekuatan untuk melawan. Bagaimana dengan si kecil ini? Tatapan mata sudah jatuh pada tubuh Sulang. Nenek Masan segera memarahi, apakah kamu tidak akan memasang karung? Cepat pasang. Bagus-bagus. Berpura-pura sekarang. Berpura-pura sekarang. Sudah menyeringai dan menatap Sulang dengan dingin, jangan melawan. Ketika dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, lengan bajunya berubah menjadi karung, dan dia ingin membawa Sulang ke dalamnya. Aneh jika kamu tidak melawan. Mulut Sulang berkedut, dia tidak ingin dimasukkan ke dalam lengan bajunya oleh Suda. Dalam sekejap, Sulang menghunus pedang Yutian dan teras naga tak bertuhan, dan perisai langit bersisi 8 keluar. Ledakan, kekuatan yang sangat luas dan terdistorsi segera meledak. Harus diketahui bahwa pedang Yutian telah mencapai level 16 Godless level, yang lebih dari setengah dari kuasa Taichu biasa. Godless Dragon Teres dan Tianjiao Atlet Shield juga bukan vegetarian, keduanya berada di level 14. Pada saat ini, semuanya keluar, dan kekuatan puntir yang terkondensasi sungguh mengerikan. Bagaimanapun, 8 pembangkit tenaga primordial yang hadir belum pernah melihat kekuatan kuasi primer semacam ini. Dalam sekejap, kekuatan puntir Sulang bertabrakan dengan kekuatan supernatural Suda. Terjadi ledakan. Suda terkejut. Tentu saja, dia tidak benar-benar melakukan serangan penuh, dan dia tidak menggunakan 1/1000 kekuatannya. Karena dia masih lebih khawatir melukai kejeniusan manusia seperti Sulang. Namun demikian, Suda masih tercengang karena terkejut. Pembangkit tenaga awal lainnya juga sangat terkejut. Senjata macam apa kamu? Senjata kuasi primordial ini sangat mengerikan. Ini adalah senjata yang sangat kuat antara prajurit Kaisar Yuzun Taichu dan Yian Taichu. Siapa yang bisa memurnikan senjata seperti itu sungguh luar biasa. Ada begitu banyak senjata seperti ini yang hampir bisa melawan Yian Taichu. Petik 2 petik 2. Bagi orang-orang seperti Jiang Wenzheng, Qin Song, Del, hampir sulit untuk mengubah sinsing mereka. Namun saat ini, gelombang badai telah muncul satu demi satu. Ahem, Sulang terbatuk ringan dan tertawa, ini sebenarnya adalah senjata yang aku buat sendiri. Sayang sekali, kamu memurnikannya sendiri. Ternyata kamu masih seorang pengrajin yang hampir mencapai level awal. Tangkap dia, jangan biarkan dia mati. Cepat, ini bayi besar, apakah dia akan berbicara besar lagi? Ikuti dia, tangkap dulu. Petik 2 petik 2. Semua orang menatap, dan segera mereka hendak menangkap Sulang lagi. Senior, kalian harus pergi ke langit saat itu. Sulang buru-buru melambaikan tangannya, aku janji, aku tidak akan pernah berlarian, aku akan tetap di sini. Tidak mungkin, kalian tidak boleh berada di sini. Benua langit berkabut tidak sepenuhnya aman. Karena kalian tidak ingin masuk ke dalam lengan baju Suda, bergabunglah dengan kami. Qin Song tampak serius, dan meraih lengan Sulang, tapi jangan mati, jangan tinggalkan aku dalam jarak 1 mil. Ya, dan jangan pernah biarkan darah manusia keluar. Kalian harus menutupi napas kalian sendiri. Berjalanlah, pergilah ke ruang dan waktu, Zheng Baoyu dan yang lainnya telah berlalu. Petik 2 petik 2. Ada banyak diskusi di antara yang kuat di hari-hari awal, yang membuat Sulang melompati ruang dan bergerak maju. Aku pergi. Aku baru saja menetap di benua Tianmen kurang dari 10 menit. Mulut Sulang berkedut, dan dia berencana untuk mengambil cuti sehari, dan dia akan pergi ke medan perang. Meskipun saya baru saja pergi untuk melihat dan menjadi reporter perang, saya juga berada di medan perang. Dia hanya berada di level kuasi primer sekarang, jadi dia masih takut akan hal itu. Tapi sekarang perhatian semua penguasa primordial semuanya jatuh pada parit langit ruang waktu. Getaran besar dari langit melalui waktu dan ruang. Semua orang tahu bahwa benua Tianmi pasti ada di sini secara nyata. Perang tingkat terlalu dini benar-benar akan segera dimulai. Saya tidak tahu berapa banyak makhluk yang akan mati kali ini.
Pembangkit tenaga listrik dari zaman primordial tampak hikmat, dan terus-menerus bergerak melalui ruang. Setelah lebih dari selusin napas, saya akhirnya tiba di parit yang terdiri dari turbulensi waktu dan ruang. Di level awal, semua orang puas dengan aturan jalan lainnya. Saat ini, kompetisi adalah aturan waktu. Hanya ada aturan waktu yang dapat menghentikan yang terlalu junior yang kuat gemuruh. Hamparan luas kekosongan estimasi. Turbulensi yang tak terhitung jumlahnya dalam waktu dan ruang telah membentuk parit tak berujung. Turbulensi yang tak terhitung jumlahnya dalam waktu dan ruang meraung dengan penuh semangat. Ini jauh lebih mengerikan daripada turbulensi waktu dan ruang di sekitar wilayah besar Qinghai. Ini adalah ruang waktu dan rumput langit yang diciptakan oleh kekuatan besar dari dinasti masa lalu benua Tianmen. Bahkan, ada beberapa orang kuat yang tidak dapat bertahan hidup dengan sukarela duduk di dalamnya. Dengan jalan ruang waktu dan alam semesta kehidupannya sendiri, ia menciptakan lebih banyak turbulensi ruang waktu dan ruang yang luas, membuka jarak antara benua surgawi dan benua lainnya. Dan langit waktu dan ruang, itu seperti tembok besar China yang terletak di antara dataran tengah dan Xiongnu. Hari demi hari, tahun demi tahun, ia menjaga benua Tianmen. Dibandingkan dengan konstelasi 100.000 langit, perebutan langit ruang waktu adalah garis pertahanan pertama dalam arti sebenarnya. Hari ini, hampir berubah dari garis pertahanan buatan manusia menjadi tempat berbahaya kosmik alami pada saat ini. Dalam turbulensi ruang dan waktu, dapat dilihat bahwa keberadaan yang kuat terus-menerus menggunakan aturan waktu untuk menghaluskannya menjadi jalan. Sebenarnya, jika Anda ingin menyelinap ke benua Tianmen, beberapa yang terlalu junior dan kuat dapat melakukannya. Tetapi jika langit dan langit tidak dihancurkan saat ini, pembangkit tenaga listrik awal yang menyelinap ke langit dan benua hampir tidak akan memiliki jalan keluar. Selain itu, tujuan setiap orang, bukan hanya untuk menduduki benua berkabut surgawi, tetapi juga untuk membuka jalan di antara keduanya. Daripada menjelajah ke benua surgawi untuk bertarung, dan setelah kemenangan, Anda dapat membuka ruang waktu dan surga. Lebih baik membuka jalan ini ketika perang dimulai, sehingga Anda dapat maju atau mundur, dan mendukung lebih cepat. Dan sebagainya, pembangkit tenaga listrik benua Tianmi memilih untuk memulai dan menghancurkan parit langit ruang dan waktu. Pada saat ini, puluhan ahli yang kuat dan junior di benua Tianmi terus-menerus menenangkan turbulensi ruang dan waktu. Di benua Tianmen, Qin Song, Jiang Wenzheng dan yang lainnya telah bergabung dengan Zheng Baoyu dan yang lainnya di mulut mereka. Ke-46 pembangkit tenaga listrik super junior berkumpul. Terlepas dari apapun, dia juga bergerak menuju waktu dan ruang dan menciptakan lebih banyak turbulensi waktu dan ruang. Pihak lain tampaknya tidak memiliki banyak orang. Qin Song menatap Tianmo ruang waktu di kejauhan, dengan sedikit keraguan di matanya. Mungkin karena perang di benua langit surgawi belum sepenuhnya berakhir. Jiang Wenzheng berpikir sejenak dan berkata, jadi mereka tidak mengumpulkan semua pembangkit tenaga listrik junior mereka. Seharusnya seperti ini, Miao Mingyuan berkata, sekarang orang-orang ini ingin menerobos ruang dan waktu, itu bukan godaan. Yang lain juga mengangguk satu demi satu, dan segera menghela napas lega. Pihak lain tidak menyerbu, memberi mereka waktu untuk mempersiapkan benua Tianmen. Dan bersiap, sebenarnya, mereka memberi perintah saat mereka berangkat. Tetapi orang-orang di bawah tidak dapat mengikuti kecepatan pemula, jadi butuh waktu. Semua orang menghela napas sedikit. Ada juga orang ke-47 tambahan yang telah diperhatikan oleh pembangkit tenaga listrik awal, Sulang. Apa, mengapa ada satu orang lagi? Bukankah pemuda itu pemula? Apa kegembiraan datang ke sini pada saat itu dan langit? Aku tidak mengerti aturan waktu. Itu benar, Qin Song, apa yang kamu lakukan? Petik 2. Pembangkit tenaga listrik awal yang belum pernah melihat Sulang tiba-tiba menjadi tertarik dan terus menatap Sulang. Kau sendiri tidak bisa mengatakannya. Qin Song melirik Zheng Baoyu dan yang lainnya dan tersenyum tipis. Baiklah, orang ini, apakah dia ras manusia? Ya, bukankah kelompok domain Qinghai melompati sebelumnya? Aku tidak pergi untuk melihat apakah terjadi sesuatu. Aku tidak menyangka Qin Song akan membawa anak ini ke sisinya, dan dia menganggapnya serius. Tentu saja kita harus memperhatikan, darah manusia adalah harapan alam semesta yang tak terbatas. Jika darah manusia telah menyebar, situasi kita pasti tidak akan sesulit ini saat ini. Petik 2.
Pada awalnya, para penonton melihat mata Sulang bersinar, dan mereka terus berbicara, cukup bersemangat. Tapi, darah manusia sangat penting, anak ini seharusnya lebih dilindungi. Zheng Baoyu menatap Qin Song dan bertanya dengan aneh, mengapa kau ingin tetap di sisimu? Ini adalah tempat di mana kau hanya bisa datang ketika kau terlalu junior. Pernyataan ini keluar, kekuatan awal lainnya juga menatap Qin Song dengan rasa ingin tahu. Bukan karena dia. Qin Song mendengus dan melambaikan tangannya, jika kau ingin tahu alasan yang lebih rinci, tanyakan sendiri padanya. Lalu, mata lebih dari 30 orang kuat sejak awal telah beralih ke tubuh Sulang ini jika orang lain sedang ditatap oleh begitu banyak kekuatan awal. Aku sudah sangat panik. Bagaimanapun, kekuatan awal ini ada di puncak seluruh benua Tianmen. Bahkan di seluruh alam semesta yang tak terbatas, itu juga merupakan kekuatan teratas. Tapi Sulang benar-benar sepadan. Junior Sulang, aku sudah bertemu. Kalian semua, para senior. Sulang menatap Zheng Baoyu dan yang lainnya, tersenyum dan membungkuk kepada mereka. Orang tua Qin bilang kalian keras kepala. Zheng Baoyu menatap Sulang dengan rasa ingin tahu, ada apa? Cepatlah, aku belum pernah mendengar ada orang yang berani menamparkan di depan orang tua Qin, dan kemudian ada buah yang enak untuk dimakan. Ya, orang tua itu selalu begitu jahat, dia sangat berhati-hati. Petik 2. Petik 2. Kekuatan primordial lainnya juga menatap Sulang dengan penuh minat, dan mereka masih bercanda Qin Song. Mereka benar-benar ingin tahu, apa yang dikatakan ras manusia muda kuasi primer ini kepada orang tua Qin dan mereka. Itu sebenarnya bukan masalah besar. Sulang menatap semua orang dan tersenyum. Itu senior Qin dan mereka melarangku untuk berpartisipasi dalam pertempuran benua hari ini. Mereka ingin aku terus memimpin umat manusia. Kalau begitu, kau masih muda dan tidak mau. Kau harus berpartisipasi dalam pertempuran benua Miao hari ini. Zheng Baoyu tersenyum bodoh, kau sudah keras kepala. Para pembangkit tenaga listrik awal lainnya juga mengangguk satu demi satu, mengatakan bahwa Sulang harus memimpin umat manusia untuk terus maju. Bencana kepunahan akan datang, di mana umat manusia memiliki kesempatan untuk terus mengintai. Terlebih lagi, denganku, umat manusia tidak perlu terus mengintai sama sekali. Sulang melihat sekeliling kerumunan dan tersenyum tipis, karena aku dapat menciptakan 500 pembangkit tenaga listrik di masa-masa awal. Pernyataan ini keluar, semua pembangkit tenaga listrik awal di antara hadirin hampir lupa untuk menanamkan kekuatan waktu dan ruang ke dalam parit langit ruang waktu. Tidak hanya Zheng Baoyu dan lebih dari 30 orang kuat sejak awal tercengang seolah-olah mereka disambar petir. Bahkan Qin Song dan yang lainnya, yang pernah mengalaminya sekali, tidak dapat menahan diri untuk tidak memegang dahi mereka dengan tangan mereka, dengan wajah penuh ketidakberdayaan, seolah-olah mereka berkata, "Lihat, dia berani mengatakannya lagi. Kamu, apa yang kamu katakan? Kamu dapat membuat 500 primer dalam satu hari. Ya Tuhan, kamu benar-benar dapat meledakkan, tidak hanya benua surgawi, tetapi seluruh alam semesta yang tak terbatas akan meledakkannya untukmu." Teman kecil Su, apakah kamu mengalami masalah mental? Teman kecil, pilku, yang terlalu mendasar, akhirnya disempurnakan, cobalah. Petik 2. Petik 2. Zheng Baoyu dan para ahli awal lainnya pulih dari keterkejutan, dan kalian saling berbicara. Semua orang menatap mata Sulang dengan sesuatu yang salah. Senior, aku tahu kalian semua tidak percaya. Sulang tertawa, tapi tunggu, kalian akan segera dapat melihat seorang master yang terlalu junior. Gila-gila, sayang sekali, pemuda yang baik sekali. Qin tua, siapa di antara kalian yang ahli dalam alkimia, tunjukkan padaku Su Xiaoyou. Siapa yang mengatakan sebelumnya bahwa dia memiliki pil awal, segera keluarkan. Petik 2. Petik 2. Zheng Baoyu dan yang lainnya saling memandang, dan segera keinginan untuk memegang dahi mereka dengan tangan muncul di hati mereka. Qin Song melirik Sulang, setelah pertempuran ini, aku akan segera mengobati si kecil ini. Dia memutuskan, setelah menahan godaan benua Tianmi kali ini. Panggil saja ahli yang dapat dipercaya untuk mengemas Sulang dan darah manusia bersama-sama, dan terus maju sebagai pukulan balik. Kalian hanya tidak mau mendengarkan generasi muda. Sulang, seperti semua kekuatan awal, tanpa daya mengangkat dahinya dengan tangannya. Dasar bocah. Awalnya,
Orang-orang kuat itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar mata mereka ketika melihat pemandangan ini. Mereka telah hidup begitu lama, dan mereka telah serius dan disiplin. Diri satu persatu, mereka telah melihat temperamen Sulang di sana. Tetapi mereka tidak tahu, faktanya, karakter Sulang tidak terpisahkan, dan terkadang bahkan lebih buruk dari mereka. Dan semua, obrolan besar, yang dia bicarakan sekarang hanyalah kebenaran besar. Hanya saja ini memang sedikit menakutkan, sedikit dilebih-lebihkan. Lupakan saja, setelah menunggu beberapa saat, setelah menyegarkan jumlah pemberdayaan satu kunci, mereka akan dapat menunjukkan kepada mereka pemandangan yang tidak terduga. Sulang menyentuh dagunya, senyum tipis terukir di sudut mulutnya gemuruh. Dalam ruang dan waktu, sosok yang kuat terus-menerus membuka jalan yang mulus dalam turbulensi ruang dan waktu. Qin Song dan yang lainnya terus-menerus menambahkan kekuatan ruang dan waktu ke parit langit ruang dan waktu untuk mencegah invasi pembangkit tenaga listrik benua Tianmi. Waktu berlalu dengan lambat, Sulang menyaksikan Qin Song dan 46 tetua primordial lainnya berjuang keras dari samping, tetapi dia sendiri sedikit bosan. Itu terlalu membosankan, matanya tertuju pada alam semesta kehidupannya. Pada saat ini, alam semesta kehidupan Sulang sangat luas. Di antara 10 alam semesta kehidupan, planet yang dibentuk oleh pecahan inti dunia tanpa batas ditutupi oleh harta yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap inci dari seluruh planet adalah harta yang didambakan. Dan di pupil 10.000 dunia, avatar waktu luang Sulang terus menggunakan 9 tanah Taoisme untuk mengubah sejumlah besar tanah biasa menjadi tanah harta karun. Lebih dari 100 pembangkit tenaga listrik semi terlalu junior bekerja sama, dan efeknya benar-benar dimanfaatkan. Seringkali harta karun dapat dibuat dalam waktu singkat. Tentu saja, harta karun ini hanyalah yang paling rendah, dan perlu terus ditingkatkan. Bangun sarang ibu bulan, pikir Sulang, kesadarannya tenggelam ke dunia Tai Sui, berseru. Pelayan yang lebih rendah mengetuk tuan. Nengat bulan segera membungkuk dan tampak sangat bersyukur dan bersemangat. Dia selalu menjaga dunia Tai Sui dan membantu Sulang mengelola perkembangan peradaban dunia ini. Dan Sulang sudah lama tidak berhubungan dengannya. Bahkan jika dia ditingkatkan, dia akan langsung mengeluarkan instruksi untuk membiarkan sistem mengembangkannya. Oleh karena itu, Sulang secara pribadi memanggil, yang membuatnya sangat bersemangat. Yang hilang dari tuan tidak melupakan pelayan. Yuemo berpikir begitu dalam hatinya, bertekad dalam hatinya bahwa dia harus membuat prestasi untuk Sulang. Tepat saat itu, tugas Sulang diberikan. Nengat bulan, dunia Tai Sui pada dasarnya berada di jalur yang benar. Sekarang saya berencana untuk mengembangkan 9 alam semesta lainnya pada saat yang sama. Dari 9 alam semesta ini, 8 dunia hampir kosong. Mereka, seperti alam semesta Tai Sui, memiliki potensi tak terbatas. Sulang menatap sarang induk bulan, bisakah kamu mengembangkan 8 alam semesta sekaligus? Pelayan bisa melakukannya, Nengat bulan segera menjawab dengan gembira. Sulang mengeluarkan alam semesta untuk diawasi dan dikembangkannya, dia sangat puas. Pada saat ini, dia mengeluarkan 8 alam semesta baru untuk diawasi perkembangannya. Kepercayaan macam apa ini, sambil mengembangkan 8 alam semesta pada saat yang sama? Jika dia adalah yang sebelumnya, dia pasti tidak bisa melakukannya. Namun sekarang sarang ibu pembangun bulan tidak hanya telah berevolusi ke tingkat tak bertuhan kidu oleh Sulang. Dan itu juga menelan sejumlah besar pecahan jiwa dari para ahli tingkat tak bertuhan dan Kaisar Agung, dan saya tidak tahu berapa banyak spora yang dapat diproduksi. Lakukan saja, Sulang bertanya sambil tersenyum, lalu apa yang akan Anda lakukan secara khusus? Tubuh pelayan dapat dibagi menjadi 8 subtubuh. Yuemo menjawab dengan hormat, 8 keturunan ini sepenuhnya berada di bawah kendali pelayan mereka dan dapat mengawasi 8 alam semesta pada saat yang sama. Itu bagus. Agar Anda dapat mengembangkan 8 alam semesta dengan lebih baik, saya memutuskan untuk memperkuat evolusi Anda ke tingkat kuasi primer. Sulang mengangguk sedikit, dan segera mengeluarkan perintah sistem dalam ekspresi tertegun Nengat bulan. Dalam sekejap, perintah sistem datang satu demi satu. Sarang induk bulan pertama kali berevolusi ke tingkat badu. Segera diperkuat 2 kali lipat oleh fungsi yang ditingkatkan, mencapai tingkat kuasi primer. Nengat bulan terima kasih Tuan Longen. Inspirasi perangkat sarang induk bulan meledak dengan air mata, dan dia segera membungkuk kepada 5 tubuh Sulang. Bangun, sekarang pisahkan subtubuh.
Sulang tersenyum tipis dan memberi perintah. Ya, Nengat Bulan mengambil alih komandonya dan segera menggunakan metodenya. Tiba-tiba, dia tiba-tiba memisahkan 8 sub tubuh dengan ukuran yang kira-kira sama di tubuhnya, memanfaatkan kehadiran Sulang. Pergilah, pikiran Sulang bergerak, dan 8 sub tubuh ini tiba-tiba muncul di alam semesta kehidupan lainnya. Faktanya, kehidupan yang beradaptasi dengan lingkungan telah muncul di planet-planet kehidupan di alam semesta ini. Namun, masih terlalu dini untuk munculnya makhluk cerdas. Jika itu adalah perkembangan alami, itu akan memakan waktu ratusan juta tahun pada saat ini. 8 anak perempuan dari sarang induk muncul di 8 planet kehidupan. Segera mulai menghasilkan spora evolusi. Begitu spora ini muncul, mereka berkembang berkali-kali lebih cepat, dan dengan cepat berevolusi menjadi makhluk yang tak terhitung jumlahnya, membuka era Big Bang. Sama seperti alam semesta Tai Sui yang asli. Planet-planet di alam semesta kehidupan, seperti alam semesta Encanting, alam semesta Bintang Fajar, dan alam semesta Kiming, semuanya mulai berkembang pesat. Tubuh utama sarang induk berada di alam semesta Tai Sui. Karena 10 alam semesta saling terhubung, dia dapat dengan mudah mengendalikan 8 anak. Bagaimana dengan alam semesta ke-10? Nengat Bulan bahkan tidak berani memikirkannya, dan tidak berani melampaui apapun sama sekali. Perkembangan yang bagus. Kemampuan untuk mengendalikan kecepatan evolusi spora bahkan lebih mengerikan. Spora ini berevolusi puluhan ribu kali lebih cepat dari sebelumnya, dan mereka telah mengembangkan sejumlah besar makhluk hanya dalam beberapa napas. Makhluk-makhluk kebijaksanaan juga mulai muncul, dan akan segera menjadi protagonis zaman ini, menguasai seluruh planet. Dan mereka juga akan memberiku aspirasi dupa dan kemanusiaan yang tak terhitung jumlahnya. Sulang mengamati alam semesta kehidupannya dari sudut pandang Tuhan, dan mengangguk puas. Perkembangan alam semesta kehidupan sangat merepotkan. Dengan sarang induk, aku tidak tahu seberapa lebih nyamannya. Aku takut pembangkit tenaga listrik junior lainnya akan iri ketika mereka melihatnya. 9 alam semesta lainnya secara bertahap berada di jalur yang benar. Alam semesta dantian yang paling mendasar dan penting juga perlu dikembangkan. Bintang biru adalah fragmen inti alam tak terbatas yang paling berharga. Saat Sulang berpikir, dia melihat bintang biru. Saat ini, bintang biru itu masih kosong, hanya ada istana Kaisar Giok Putih dan beberapa makhluk. Sudah waktunya untuk memindahkan umat manusia ke tempat ini. Pikiran Sulang bergerak, dan di pupil 10.000 alam, planet-planet yang awalnya milik kelompok domain Singhai tiba-tiba teringat suaranya. Makhluk dari darah semua ras. Para prajurit yang memenuhi standar selanjutnya akan segera dipindahkan ke Blue Star. Pernyataan ini keluar, makhluk yang tak terhitung jumlahnya mendidih. Ya Tuhan, Blue Star, bisakah kita memasuki kultivasi Blue Star? Dikatakan bahwa aturan tempat itu terwujud, dan mereka dapat dengan mudah menjadi suci dan bahkan menjadi kaisar. Blue Star, tempat asal kedua umat manusia yang legendaris, aku harus masuk. Hanya tidak tahu apa standar di antara leluhur orang-orang. Petik 2 petik 2. Di bawah patung Sulang tertentu di sebuah planet, banyak prajurit berbicara banyak, dan seluruh alun-alun itu seperti panci mendidih. Dan pemandangan seperti itu, ada yang tak terhitung jumlahnya di satu planet, dan ada lebih dari 10.000 planet di kelompok domain Singhai. Dapat dilihat betapa mengerikannya jumlah makhluk yang bersorak untuknya. Pada saat yang sama, Yan Xingxing juga menerima perintah Sulang untuk memilih orang-orang yang paling setia dan memasuki kehidupan bintang biru. Benar, terutama kesetiaan. Kualifikasi adalah yang kedua. Kalau begitu, Yan Hengxing segera menghubungi orang-orang tua ras manusia Sulang lainnya dan menganggap masalah ini sebagai prioritas utama. Mereka secara pribadi menyebarkan ras manusia ke wilayah lautan bintang yang luas, dan mereka tahu setiap wilayah bintang dan bahkan planet. Tidak cocok bagi Yan Xingxing dan yang lainnya untuk melakukan hal ini. Di sini, manfaatkan Yan Xingxing untuk memilih makhluk darah manusia yang memenuhi persyaratan. Sulang memulai perluasan alam semesta kehidupannya yang kedua. Namun sebelum itu, dia harus melakukan hal lain terlebih dahulu. Sistem, berikan aku Chaos dan Dark Eclipse yang ditingkatkan. Dengan sebuah pikiran, Sulang memberikan instruksi kepada sistem. Ding, konsumsi, peningkatan, Chaos and Dark Eclipse, +1. Tiba-tiba, latihan tingkat tinggi ini sekali lagi ditingkatkan. Latihan ini telah langsung mencapai tingkat teratas di antara latihan tingkat tak bertuhan. Kamu bisa mulai.
Sulang mendecakkan sudut mulutnya dan segera mulai mengoperasikan teknik Chaos and Dark Eclipse. Tiba-tiba, 10 alam semesta kehidupan telah berubah pada saat yang sama. Di luar dinding kristal setiap alam semesta yang hidup, kekacauan tak terbatas mulai mencair terus-menerus. Potongan-potongan area kosong muncul. Ini adalah area tempat alam semesta kehidupan dapat berkembang. Saat berikutnya, dinding kristal alam semesta kehidupan mulai berkembang, mengambil area kosong yang diperluas ini sebagai milik mereka sendiri.